Tuhan juga berpesan agar kita banyak berbahasa roh. Sebab sesuai dengan penyelidikan yang dilakukan oleh ahli bedah otak dari Oral Roberts University, bahwa orang yang berbahasa roh akan meningkatkan sistem imunnya sebesar 35-40%, sehingga tidak mudah terinfeksi. Saya bertambah sedih ketika ada seorang hamba Tuhan yang menyampaikan di media bahwa bahasa roh dapat meningkatkan imun dan Tuhan berpesan untuk berbahasa roh. Saya begitu sedih untuk masalah ini. Bapak pendeta ini dulu pernah menyampaikan nubuat yang katanya dari Tuhan. Tahun 2000 ada penuaian besar-besaran. Hasilnya song. Kemudian KKR tiap tahun bertebaran di YouTube. Diadakan oleh Bapak ini. Sekarang terbukti KKR kesembuhan itu hasilnya zong. Saudara-saudara sekalian, semuanya sekarang teruji. Sebagai seorang generasi muda, pelayan yang masih muda, saya juga ingin menyampaikan unek-unek saya untuk tidak mengikuti kata-kata Bapak ini. Untuk berbahasa roh. Karena saya telah memahami berdasarkan pelajaran Alkitab ini bahwa bahasa roh itu sudah berhenti. Seperti kita tahu bahwa bahasa roh itu sebenarnya bahasa lidah. Di sini saya menuliskan di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 8, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Kapan? Jika yang sempurna tiba. Saya garis bawahi jika yang sempurna tiba. Jadi kalau bahasa roh akan berhenti kalau yang sempurna tiba. Saudara-saudara sekalian, kapan yang sempurna itu tiba? Kalau merujuk kata yang sempurna ini, maka kita harus memperhatikan kata per kata di dalam Alkitab yang sesuai. Sempurna itu merujuk kepada benda, atau merujuk kepada seseorang, atau merujuk kepada sesuatu. Itu harus diteliti dari kata-katanya. Karena di dalam bahasa aslinya itu semua tergambar dengan jelas. Jadi yang di dalam 1 Korintus 13 ayat 8, kata sempurna yang dimaksud ini sesuai sekali dengan 1 Yakobus 1 ayat 25. Saya ulangi lagi, kata sempurna ini di dalam 1 Korintus 13 ayat 8 itu sesuai dengan Yakobus 1 ayat 25. Saya akan bacakan. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi sempurna yang dimaksud di 1 Korintus 13 ayat 8 dan 9 itu adalah hukum yang sempurna. Jadi sempurna yang dimaksud tidak merujuk kepada seseorang, tetapi merujuk kepada hukum yang sempurna. Yaitu apa? Yaitu saya gambarkan. Ini zaman Tuhan Yesus. Ini zaman para rasul. Ini Alkitab selesai ditulis. Wahyu 22 ayat 21. Saya berdiri di sini setelah Alkitab selesai ditulis. Jadi sempurna yang dimaksud di sini adalah Alkitab selesai ditulis, yaitu hukum yang sempurna.
Jadi saya berada di sini tidak bisa berbahasa lidah lagi. Karena sudah berhenti dengan sendirinya. Itu middle voice. Jadi berhenti dengan sendirinya. Saya tidak bernubuat. Karena apa? Karena nubuat sudah diakhiri. Pewahyuan sudah lengkap. Siapapun yang bernubuat saat ini tidak lagi berasal dari Tuhan. Karena sudah diakhiri oleh Tuhan. Bahasa lidah atau bahasa roh sekarang ini, yang orang-orang sebutkan itu sebagai bahasa roh, itu tidak ada lagi, karena bahasa roh pun berhenti dengan sendirinya. Jadi kalau ada orang yang berbahasa roh sekarang, saya yakin 100% itu bukan dari Tuhan. Coba perhatikan kata ini. Karena sempurna yang dimaksud itu sesuai dengan, saya tulis besar-besar, Yakobus 1 ayat 25, yaitu hukum yang sempurna. Alkitab.